Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Bersama Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM, Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Selamat pagi pencinta Venus. Wah, ini ketemu lagi dengan suasana baru tentunya di program spesial kita, Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan. Nah, khusus karena spesialnya di periode terbaru ini 2024 sampai 2029, kembali bersama saya Zaki, kita akan berkenalan satu persatu anggota Dewan terpilih mengenai apa saja kesibukannya, terus juga latar belakang mereka terjun ke dunia politik seperti apa. Nah, spesial di edisi kita kali ini bersama salah satu anggota Dewan yang baru terpilih, ini menjadi salah satu pengalaman baru bagi beliau. Nanti kita akan lebih jelas lagi mendengarkan ceritanya bersama Bapak Dr. Udin Saputra Malik dari fraksi PDIP. Tentunya yang sekarang ini membidangi Komisi A. Nah, sudah hadir bersama kita Pak Dokter. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Ini luar biasa bisa berjumpa dengan Pak Dokter langsung. Kalau sebelumnya cuma melihat di layar sosial media, lumayan aktif juga Pak Dokter kan ya? Ya, biasa aja. Nah, ini menjadi episode terbaru kita di Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan untuk fraksi PDIP. Pak Dokter, ini perasaannya gimana untuk terjun ke dunia politik? Ya, campur aduk ya. Di suatu sisi senang, ada senangnya, di satu sisi juga ada tanggung jawab besar. Ya, di suatu sisi juga ya tentunya kita harus berhati-hati karena ya politik itu sangat kejam ya, betul adanya. Ya, tentunya ini sebuah zona baru dalam kehidupan saya sehingga menjadi tantangan juga seperti itu. Nah, ini pernah terpikirkan sebelumnya nggak sih Pak Dokter untuk terjun ke dunia politik? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Sampai akhirnya istilahnya nih dicekoki atau gimana sih ceritanya Pak Dokter ini bisa terjun ke politik? Terbawa arus. Terbawa arus. Awalnya ini yang ajakin siapa atau memang ada sebenarnya niat dari dalam hati juga ya untuk bisa mengabdi kepada masyarakat? Ya, jadi sebenarnya untuk politik itu tidak pernah terbesik untuk masuk ke dunia politik, tapi untuk kebijakan-kebijakan publik itu memang sudah menjadi minat saya karena dulu saya pernah kerja di puskesmas di mana kita melakukan pengawasan manajerial dan kebijakan. Kemudian saya ke Komite Kanker, kemudian ke Kementerian Kesehatan, sempat juga di NGO di mana semua sentralisasinya adalah analisa dan membuat kebijakan-kebijakan publik. Tapi kemarin tuh kita dari aspek NGO dan ini ya sebagai ibaratnya sebagai pegawainya lah gitu. Tapi untuk kemudian masuk ke dunia politik ini memang semenjak masuk ke keluarga politik yang akhirnya ya terbawa arus seperti itu. Akhirnya alhamdulillah terpilih di 2024 ini. Alhamdulillah. Flashback sedikit Pak Dokter, di pemilu kemarin itu di dapil berapa? Saya di dapil 3 meliputi Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Biringkanaya dan Tamalanrea deh. Basis besar di Pak Dokter di. Apa yang mau disampaikan sama masyarakat Biringkanaya dan Tamalanrea? Iya, untuk Biringkanaya dan Tamalanrea ini memang adalah dua kecamatan yang begitu besar yang memang kita sempat berpikir apakah ini juga masih perlu lagi pemekaran dan seterusnya. Tapi ini tentunya perlu kajian yang begitu mendalam. Tapi untuk Biringkanaya dan Tamalanrea ini ibaratnya suatu wilayah yang masih terbuka luas potensinya dan merupakan tempat yang sedang bertumbuh dan pertumbuhannya itu selalu positif dari tahun ke tahun dan bisa jadi akan menjadi penopang ekonomi bagi Kota Makassar karena kawasan industri, kemudian bandara, bahkan nanti beberapa pelabuhan itu adanya di
dua kecamatan itu. Oke, berarti akan ada pembangunan yang cukup masif juga ya Ya, sementara berlangsung. sementara berlangsung. Oke. Di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalan Rea ini juga sering disebut sama masyarakat kita Kabupaten Baru. Betul. Kabupaten yang ada di dalam kota. Betul. Ini bagaimana memotivasi Pak Dokter nih untuk mereka yang merasa terpinggirkan atau tersudutkan ini Pak Dokter? Ya, jadi perasaan tersudutkan itu karena memang belum melihat potensi ekonomi yang sebenarnya bisa dihasilkan. Contohnya saja ketika orang Bekasi Ya. Ini Bekasinya dikatakan Makassar ya di luar, oh ini di luar planet nih ya. Iya. Iya, kalau orang Bekasi mau pergi cari hiburan di Jakarta. Nah. Sekarang pertanyaannya bagaimana menciptakan sentra-sentra tersebut di Bekasi itu sendiri. Nah, begitu juga sebenarnya di Biringkanaya dan Tamalan Raya itu kita sudah melihat sudah ada perkembangan ke arah situ di mana beberapa franchisee besar itu sudah berani buka di situ. Sudah ada Starbucks-nya loh. Wah, canggih. Nah, sudah ada Starbucks-nya. Kemudian ya artinya franchisee besar itu sudah melihat potensi besar di dua kecamatan tersebut, sehingga kita masyarakat Biringkanaya dan Tamalan Raya itu tidak perlu ya merasa tersudutkan, tapi untuk kita di pemerintah kota ini memang juga harus memikirkan bagaimana konektivitas sehingga walaupun jauh bisa terasa dekat. Meskipun jauh tapi terasa dekat di hati ya. Betul. Seperti lagu berikut ini. Lagu Ron. Masih bersama Dr. Udin Saputra Malik ya. Nanti kita akan lanjut lagi Dok terkait juga kinerja di Komisi A saat ini yang sedang disibukkan untuk periode 2024 sampai 2029. Jadi tetap dikenal lebih dekat anggota dewan bersama Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Bersama Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Kembali lagi di program spesial Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan. Masih bersama Dr. Udin Saputra Malik dari fraksi PDIP di Komisi A. Ini Dok, mau tahu untuk pemilihan komisinya sendiri, apakah ada kontribusi langsung dari Pak Dokter untuk memutuskan atau sepenuhnya menunggu keputusan dari fraksi? Pilih sendiri. Ya, jadi memang di awal ini saya memilih yang di luar dari background saya. Nah, ini pasti orang banyak bertanya, dokter kok masuk komisi A, harusnya di komisi D. Tidak jadi saya tanyakan kayaknya pertanyaanku ini. Harusnya ini mengawas kesehatan, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi ada satu visi misi sebenarnya, karena saya untuk 3 bidang tadi itu saya sudah ya makan asam garamnya lah, bukan garam dan madunya ya. Itu lagu. Kalau bidang tersebut saya lihat ada satu fundamental, yaitu kependudukan. Di mana kependudukan ini ada di Komisi A. Ya, ada di Komisi A. Kalau berbahas tentang kependudukan, itu nanti akan membahas juga tentang sistem birokrasi di kecamatan dan kelurahan. Jadi bagaimana penduduk kita itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial yang baik, itu harus dimulai dari mendapatkan pelayanan kependudukan yang baik. Contohnya nih pasti bilang, kenapa jauhnya, mutar. Contohnya ini, kita mau masuk UGD di Rumah Sakit Dayak. Kita tidak punya BPJS. Yang ditanya pasti surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu itu dibuat oleh kelurahan. Itu kalau seumpamanya kelurahannya tidak melakukan pelayanan dengan baik dan benar, maka orang ini tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian pertanyaannya lagi, kenapa dia tidak bisa mendapatkan BPJS KIS sedangkan dia orang tidak mampu? Jawabannya ada di
data kependudukan. Hmm. Nah, inilah yang sebenarnya kita mau lihat akar masalahnya di mana dan solusinya bagaimana. Karena menciptakan data kependudukan yang terintegrasi, yang kemudian terupdate, kemudian ibaratnya useful, itu nanti akan mempengaruhi kualitas pendidikan, mengaruhi kualitas sosial dan kesehatannya kita. Seperti itu. Oke. Dan menariknya pencinta Venus ya, kalau kita tadi sempat flashback sama masa pemilu kemarin, Pak Dokter ini di Dapil Biringkanaya dan Tamalan Rea, dan juga banyak bersinggungan dengan Komisi A ya mengenai pergudangan dan perizinan yang sepertinya cukup masif ya, Pak Dokter ya, di 2 kecamatan ini. Iya, ya. Jadi di Komisi A ini membidangi beberapa SKPD, ya. Pertama pemerintahan, yang berikut adalah perizinan. Salah satu perizinan yang sering kali dikeluhkan itu adalah gudang dalam kota. Iya. Nah, yang berikutnya tentunya THM, tempat hiburan malam. Ya, ini saya dengar-dengar kemarin lagi Dumas ini terkait penginapan, penginapan short stay gitu. Nah, terkait pergudangan ini yang memang polemik berkepanjangan karena memang perdanya itu sudah dari 1992 yang mengatur tentang kawasan pergudangan, di mana pengaturan ini sebenarnya ditujukan untuk memudahkan pelaku logistik itu sendiri. Karena kalau tata pergudangan ini tertata dengan baik, ya, insentif pemerintah itu bisa jauh lebih optimal. Contohnya pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai, kemudian pemberlakuan kebijakan kepabeanan bisa lebih optimal. Sayangnya gudang ini sudah terlanjur nyaman, sudah PW begitu. Sudah PW di beberapa tempat, contohnya di Kecamatan Talo, di Kecamatan Wajo, bahkan ada juga orang yang menciptakan ke-PW-an barunya di luar dari itu. Ada yang bikin di Panakukang, ada yang bikin di Mamajang, Ujung Pandang dan lain sebagainya, yang kemudian berimplikasi kepada lingkungan dan lalu lintas gitu. Nah, jadi kenapa gudang dalam kota ini sebenarnya harus diatur? Pertama dari nilai-nilai tadi, yang berikut sebenarnya adalah dari segi safety. Safety measure yang diterapkan di gudang itu tentunya berbeda dengan pemukiman. Kita mungkin masih fresh ingatan ada gudang plastik yang terbakar di Maros yang kemudian berimbas ke sekelilingnya. Iya, cukup besar saat itu. Cukup besar, dan ini potensi terjadinya begitu besar. Kalau ini berada di kawasan pergudangan, potensi untuk menyebar luaskan itu tidak separah kalau berada di pemukiman. Contohnya kemarin ada kebakaran pabrik kasur, yang terbakar cuma pabrik kasur. Pabriknya, Karena pertama sudah memenuhi standar, ya, kemudian tata letak, tata posisinya juga sudah bagus, yang kemudian meminimalisir dampaknya. Gitu. Tapi ada satu sebenarnya juga yang mungkin banyak orang tidak ketahui, kenapa ini pemerintah selalu suruh kita pindah. Sebenarnya ini adalah suatu bentuk upaya untuk menciptakan kawasan ekonomi yang baru. Gitu. Gudang-gudang dalam kota ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya mahal gitu loh. Mahal. Contohnya kawasan premium setingkat anggaplah Panakukang, contoh Panakukang. Kalau ada yang bikin gudang dalam kota di Panakukang, tanah di Panakukang itu mahal. Gitu. Alangkah baiknya kalau dibikin, ya contohnya ya anggaplah penginapan, hotel atau kafe. Kemudian cari tempat yang lebih murah di Biringkanaya Tamalan Rea untuk bikin itu. Jadi tujuan kita bukan untuk mematikan, tetapi untuk menstimulasi munculnya kawasan-kawasan ekonomi yang baru. Jadi tidak terpusat di satu tempat, tapi nah itu dia stimulasi di tempat baru yang juga akhirnya bisa memberikan dampak bagi masyarakat setempat. Betul, Dokter ya. betul. Terkait perizinan untuk Komisi A sendiri di periode sebelumnya, apakah ada PR yang akan dilanjutkan di komisi yang di periode yang baru ini, Dokter? Ya, tentunya kita punya PR besar dalam hal sosialisasi tata perizinan yang baru, di mana setiap tahunnya ini selalu ada update.
Apalagi kemarin ada update terbesar semenjak diberlakukannya OSS, pembentukan NIB itu cukup merubah tatanan perizinan yang dulunya harus minta perizinan RT RW, kemudian nanti ke dinas terkait. Ini daftar di online, nanti setelah itu dinas terkait melakukan evaluasi. Jadi ada beberapa rantai yang terputus yang kemudian menimbulkan pertanyaan, kenapa tiba-tiba ada ini? Kenapa ada ini dan seterusnya. Nah, ini perlu sosialisasi lebih mendalam. Selain itu kita juga perlu pengawasan yang ketat karena di suatu sisi kita sangat bergembira dengan munculnya pelaku-pelaku bisnis, tapi di lain hal kita memastikan aspek lingkungan, sosial, keamanan, keindahan dan lain sebagainya itu tetap berada dalam koridornya. Seperti itu. Oke, wah menarik memang untuk pembahasan khususnya di Komisi A ini mengenai perizinan di Kota Makassar yang sepertinya juga masih banyak dikeluhkan masyarakat. Apa yang mau disampaikan oleh Pak Dr. Udini mumpung lagi ada di program spesial kita untuk mereka yang masih terkendala mengenai perizinan? Ya, alhamdulillah kemarin wali kota periode sebelumnya Pak Dani Pomanto telah meresmikan nama sebuah gedung. Gedung ini adalah mall satu atap untuk perizinan, namanya Makassar Government Center and Services. Dia berada di Taman Macan. Jadi di belakangnya di balai kota. Iya. Di belakangnya balai kota, di situ di lantai satu itu ada desk untuk semua jenis perizinan. Jadi kalau orang bilang perizinan ribet lah apalah, datang ke situ, tanya dari meja ke meja, semua SKPD teknis ada di situ, dan ini juga salah satu upaya kita untuk mengurangi calo. Percaloan dan perpunglian, ya. Jadi datang Ki ke situ, konsultasikan Ki bisnis tak di situ, dan semuanya free. Ya, kecuali kalau memang yang ditetapkan penerimaan negara bukan pajak ya. Kan ada biasa penerimaan negara bukan pajak. Selama itu ditransfer ke rekening daerah, kas daerah atau kas negara, itu resmi. Nah, tapi kalau ditransfernya ke tempat lain atau berupa cash, tunai apa segala macam tidak ada kwitansinya, itu pungli. Dan kalau ada pungli bisa lapor. Ya? Bisa lapor ke DPR, bisa lapor ke Satgas Pungli, bisa lapor ke dinas PTSP-nya juga seperti itu. Dan ini sudah diresmikan, Pak Dokter? Sudah berlaku, sudah berlaku efektif. Di sana bisa bayar listrik, bisa bayar PDAM, bisa keluhan tentang BUMD, keluhan KTP. Waduh, semuanya. Datang saja semua di sana, ada semua di situ. Jadi sangat efektif, sangat efisien. Ini boleh dibilang program peninggalan wali kota sebelumnya ya, yang banyak memberikan manfaat untuk masyarakat Makassar, khususnya dari wali kota terdahulu kita Bapak Dani Pomanto. Terima kasih pastinya untuk MGC-nya ini yang sudah beroperasi, dan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi yang mau mengajukan surat perizinan ya bisa langsung ke tempat MGC Makassar Government Center di Jalan Balai Kota, Pak Dokter ya. Betul. Di belakang Taman Macan, kelihatan gitu bagus sekali gedungnya. Nah, langsung saja ke sana. Kita akan break dulu, Pak Dokter. Di sesi terakhir kita kenal lebih dekat anggota Dewan Persembahan Spesial Radio Venus, tetap di sini. Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Persembahan Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Kembali lagi di program spesial Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan. Kali ini saya bersama anggota Komisi A dari fraksi PDIP, Dr. Udin Malik. Dan pastinya tadi sempat membahas banyak hal tentang perizinan dan menjadi salah satu tugas dari Komisi A. Apa yang mau disampaikan ini, Pak Dokter, khususnya untuk pencinta Venus saat ini? Ya, untuk seluruh pendengar pecinta Venus yang ada di rumah, kami menghimbau untuk
selalu menaati peraturan perizinan, karena dari ketaatan tersebut akan mendorong kestabilitasan bisnis yang dijalankan. Dengan adanya izin yang sesuai dengan prosedur, Bapak Ibu pelaku bisnis akan merasa lebih tenang, dan tentunya peluang-peluang untuk lebih sukses akan lebih terbuka dengan luang lagi. Kemudian pemerintah kota insya Allah akan hadir untuk memberikan asistensi, akan memberikan bantuan terutama dalam bidang pengawasan di DPRD. Kalau ada yang ditemukan kesulitan atau ada yang mempersulit atau ada yang melakukan pungli, bisa langsung melayangkan aspirasinya ke kantor DPR, bahkan bisa juga melalui kami di semua channel, baik channel sosial medianya DPR maupun sosial media pribadi kami selaku anggota DPR. Oke. Yang mau follow Instagramnya Pak Dokter di mana? Dr. Malik. Langsung follow sekarang pencinta Venus ya. Terima kasih banyak ini Pak Dokter untuk kesempatannya. Sama-sama. Sharing-sharingnya kali ini di spesial program kita kenal lebih dekat bersama Dr. Udin Saputra Malik dari fraksi PDIP Komisi A DPRD Kota Makassar periode 2024-2029. Terima kasih Pak Dokter, sehat-sehat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Bersama Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM.